29 Mei 2021 merupakan hari di mana kami memanen sorghum yang kami tanam. Kegiatan ini dilakukan setelah kurang lebih sebulan berselang pasca panen kacang hijau di bulan April 2021. Halo teman-teman, pada hari ini kita akan melakukan panen sorghum yang di ladang saya di Wegawuru. Dan kalau ada kesempatan kita akan menuju ke Airobe juga untuk kita panen sorghum atau kerai dalam bahasa Sabu. Nah ini teman-teman, ini masih cukup banyak, dan di area sekitar sini tinggal ladang saya yang belum dipanen. Sorghum adalah salah satu jenis tanaman yang ditanam oleh orang Raijua dalam acara adat Hak Bako Orai atau bercocok tanam. Salah satu tanaman yang menjadi ciri khas masyarakat Sabu Raijua dalam bertani secara tradisional turun-temurun. Orang Sabu menyebutnya terai atau kerai dalam penyebutan masyarakat Raijua. Tanaman ini biasanya ditanam bersamaan dengan kacang hijau. Namun sorghum dipanen sebulan atau 2 bulan pasca pemetikan kacang hijau. Tanaman ini biasanya dimakan sebagai pengganti nasi oleh orang Sabu Raijua atau dimasak pada saat acara-acara adat tertentu sebagai kebiasaan adat istiadat. Sorghum yang kami panen saat ini biasa disebut dengan istilah kerai medore atau dalam bahasa Indonesia sorghum pulut. Kerai medore memiliki beberapa jenis berdasarkan warna kulit pembungkusnya yang khas seperti warna merah dan abu-abu, yang bila mana direbus memiliki serat yang tinggi atau menyebutnya pulut. Sejauh penuturan orang tua saya, sorghum jenis ini hanya bisa dibudidayakan di Pulau Raijua. Hal serupa juga sama dengan jenis kacang hijau yang berwarna hitam yang tidak berhasil di daerah lain. Berdasarkan penuturan orang tua saya, kerai medore dan kebu imedi tersebut pernah dibudidayakan di Pulau Sabu Besar dari bibit yang serupa, namun mengalami gagal panen. Berbeda dengan hasil panen di Raijua yang mengalami kesuksesan. Kegiatan panen ini biasa disebut puru kerai. Puru kerai dapat diartikan dengan perontokan sorghum. Sorghum yang telah matang akan dirontokkan untuk dijadikan bibit maupun untuk konsumsi sehari-hari. Sedangkan sorghum yang masih muda biasanya diolah untuk dikonsumsi sebagai camilan yang sungguh gurih, biasa disebut dengan ruhangi kerai.
Baik teman-teman, ini merupakan hari di mana hari kami memanen sorghum di ladang saya di Wagawuru namanya. Dan kita telah menyelesaikan aktivitas ini. Pada kesempatan ini kita telah menyelesaikan panen sorghum di ladang saya di Wagawuru. Dan ini bulir-bulir yang telah saya potong tadi telah dipilah yang untuk bibit yang bisa dimakan dan pengolahan dimasak nanti. Kemudian yang sisa-sisa seperti ini teman-teman, ini nanti istilahnya wohengi. Ini yang masih muda, yang tidak bisa kita proses nanti untuk bibit. Ini tidak bisa dijadikan bibit, sehingga ini nanti dimakan seperti cemilan. Jadi wohengi istilah orang Rejua. Jadi ini dijadikan wohengi, itu biasanya digoreng tanpa minyak. Jadi kulit-kulit dari bulir-bulirnya ini dia akan dipisahkan, kemudian nanti digoreng lagi supaya bikin enak. Kemudian kita sedikit hancurkan dalam lesung biasanya. Nah itu nanti biji-bijinya ini kita campurkan sedikit dengan gula sabu maupun gula pasir, itu enak sekali rasanya nanti. Nah ini yang tersisa tadi yang telah kita pilah, yang muda. Kemudian ada merupakan sapu yang kita pergunakan dari pago atau kehapu kerai. Nah ini setelah bijinya itu dilepas daripada bulir atau tangkainya ini, yang ini biasanya orang-orang dulu pergunakan dan beberapa masyarakat sekarang masih pun ada yang menggunakan ini sebagai sapu lantai biasanya. Jadi ini nanti diikat kemudian dijadikan sebagai sapu lantai di rumah-rumah. Dan ini merupakan sapu yang pertama kali dipakai oleh orang Sabu untuk menyapu lantai sebelum ada sapu-sapu ijuk seperti yang sekarang. Jadi ini barang yang penuh dengan sejarah juga. Jadi banyak hal-hal yang dari apa yang kita kerjakan itu merupakan bahan-bahan organik dari alam yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita